Kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dulu dibilangin harus disunat, kalau nggak disunat nggak bisa masuk kerajaan sorga. Rasul Paulus bilang sunat nggak ada artinya, tapi jadi manusia ciptaan yang baru itu yang ada artinya. Begitu juga jatuh nggak jatuh juga nggak ada artinya, tapi berubah jadi manusia ciptaan yang baru itu yang ada artinya, saudara. Jadi tema khotbah saya sore hari ini adalah menjadi manusia ciptaan yang baru. Jangan bilangnya kita manusia ciptaan yang baru, tapi masih sakit hati. Nah, ya itu namanya manusia lama, tersinggungan. Manusia lama, satu gereja. Jadi ini kejadian sesungguhnya, mau parkir ada lowong, mobil satu kesini dulu mau mundur, dimasukin mobil satu lagi, berantem gebuk-gebukan, goro-goro parkir. Lah manusia ciptaan barunya di mana? Katanya manusia ciptaan yang baru, loh kok masih lama? Nah ini istilahnya. Jadi jangan cuma merasa jadi manusia ciptaan yang baru, tapi buahnya ada nggak sebagai manusia ciptaan yang baru itu? Nah hari ini makanya kita belajar. Kita buka Alkitab kita lagi di yang pertama. Jadi saya ambil 3 poin aja. Saudara punya 3 poin ini pasti manusia ciptaan yang baru. Yang pertama ini kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara berpikir harus dirubah. Kalau dulu orang jahatin kita bilang orang Kristen sejuate pol. Ya. Orang Surabaya kan ngomong kan kayak gitu sih. Mantap. Tapi kalau manusia ciptaan yang baru, sekalipun kita ditipu, diapain, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Itu bukan orang jahat. Saat ini dia jadi alatmu untuk membentuk aku supaya aku belajar mengasihi. Terima kasih Tuhan. Nah itu cara berpikirnya dirubah. Kalau kita cara berpikir masih manusia lama, udah dibaptis, udah tahunan masuk gereja, tapi cara berpikir masih lama. Wah ini jahat, itu begini, ya bagaimana bisa jadi manusia ciptaan yang baru, saudara? Cara berpikirnya harus dirubah. Pertempuran itu yang pertama itu di otak, di pikiran kita. Masuk ke hati, keluar dari mulut, kita akan lakuin. Jadi pertempuran itu ada di otak kita. Makanya kalau otak kita ini berubah cara berpikirnya, ya kita akan menang. Amin selalu. Nah itu. Jadi makanya cara berpikir harus diubah. Cara berpikir siapa yang paling saya suka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya karena dia Allah ya. Tapi dia luar biasa. Dia turun ke bumi. Itu setan tahu nggak? Siapa dia? Ditulis yang Maha Kudus, yang Maha Kudus dari Allah. Setan tahu, tapi misinya nggak tahu. Setan pikir Tuhan jadi manusia ngapain? Mumpung dia punya daging, bunuh aja. Dia pakai ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki untuk membunuh. Dibunuh. Ya memang itu misinya Tuhan. Saya tanya senang-senang. Hari ketiga bangkit baru tahu, waduh salah. Semestinya jangan dibunuh. Kalau nggak dibunuh dia nggak bisa tanggung dosa umat manusia. Setan ketipu. Malah bisa dipakai untuk menggenapi firman-Nya dia sendiri. Itu cara berpikir Tuhan, luar biasa. Cara berpikir manusia yang saya suka siapa lagi? Abraham. Abraham dijanjiin keturunan dari Ishak lah yang nggak disebut keturunanmu. Jangankan Ishak punya keturunan, baru masuk remaja, baru mau masuk remaja. Tahu ada firman lagi, Abraham, ya Tuhan, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran.
di tanah Moria, di salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Ya enggak, kalau saya di waktu itu suaranya sombong. Masa Tuhan minta kita anak? Dalam nama Yesus, minggat kamu setan. Nah, pagi ditengkingi dewi. Karena tidak mengenal Allah soalnya. Jadi kayak gitu, ada banyak orang kayak gitu loh, saudara. Tuhan bilang, uangmu ada berapa? Uangku cuma tinggal 50.000. Tuhan,